Bacaan dari kitab Kejadian. Abraham 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti beserta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya." Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, haleluya,
sertamu dan sertamu juga. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika kita selalu merindukan atau menyukai kejahatan, maka kejahatan itu akan memeluk erat kita sehingga kita hampir tak mampu untuk melepaskan diri darinya. Ada beberapa hal penting yang kita bisa renungkan dan refleksikan dalam bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, kisah Ismail dan Hagar yang diusir oleh Abraham mau mengatakan kepada kita bahwa dalam derita apapun, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi dalam perjalanan panggilan ataupun hidup kita, ketika kita berteriak minta tolong, maka Tuhan selalu mendengarkan. Ia selalu ada di sana untuk kita. Dari bacaan Injil kita belajar beberapa hal penting. Pertama adalah ketika kita memelihara niat dan rencana jahat di dalam hati dan pikiran kita, maka apa yang kita hasilkan, produksikan melalui kata dan perbuatan kita juga adalah kejahatan. Kedua, ketika kita memelihara kebaikan, menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap baik seperti Yesus, maka kejahatan tidak akan bertahan menghadapi kita. Ketiga, sesaat ketika pikiran dan hati kita kotor, maka itulah jalan masuk bagi iblis untuk bertakhta dan meraja. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita mau untuk memberikan hati kita sebagai tempat bagi Allah atau bagi kejahatan iblis? Pilihan dan keputusan ada pada setiap orang. Semoga demikian. Amin.